Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil hidayah wal inayah wa bi risalati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil risalah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah setia Masjid Al-Barokah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan anugerah yang telah diberikan di pagi yang berkah ini. Atas rahmatnya kita bertemu kembali ya, di acara pengajian rutin bapak-bapak ibu-ibu di setiap Sabtu pagi pada sholat subuh. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan kita hari ini ya, dan dicatat Allah ya sebagai amal soleh untuk kita. Dan semoga silaturahmi ini menjadi salah satu tabungan akhirat kita ya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan juga kepada kita semua yang menjadi Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah. 2 hari yang lalu saya diberi judul tema tausiah pagi ini, yaitu syukur kaitannya dengan hablum minallah dan hablum minannas. Begitu Pak ya. Jadi syukur kaitannya dengan hablum minallah dan hablum minannas ya. Bapak Ibu, di dalam Al-Quran surah yang ketiga ayat 112 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, duribat alaihim dzillatu aynama thuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minannas. Duribat alaihim, mereka akan ditimpa kehinaan, aynama thuqifu, di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka selalu menyambung tali hablum minallah ya, selalu menjalin hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia ya. Jadi ini hablum minallah dan hablum minannas. Yang menentukan nasib seseorang setelah meninggal itu adalah amal ya, amal. Makin banyak amal yang dibawanya, insya Allah akan bahagia kehidupannya di sana. Dan sedikit amal yang dibawanya, maka dipastikan akan susah kehidupan yang dijalani setelah meninggal. Ya. Fa'amma man thaqulat mawazinu, gitu ya. Ya, barang siapa yang berat timbangannya, ya, fahuwa fi isyatir radiyah, maka dia akan berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Jadi alhamdulillah bapak-bapak yang badannya gemuk ya, ketika ditimbang berat. Jadi yang berat bukan badannya Bu, tapi amalnya, kebaikannya. Tapi sebaliknya, wa amman khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Ya, barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Amal ada 2 kan? Ada amal kita kepada Allah, ada amal kita kepada sesama manusia. Makanya ada hablum minallah, ada hablum minannas. Nah, kita cari bekal akhirat dari dua hubungan tadi. Kita cari bekal akhirat dari hablum minallah ya, dengan ibadah kita, sholat kita, dengan bacaan Quran kita, ya, dengan saum kita.
Dan kita cari bekal akhirat dari hablum minan nas dengan silaturahmi kita, dengan saling tolong menolong, dengan saling menasehati. Ini luar biasa ya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ada satu riwayat Bapak Ibu pernah dengar, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qoma minan laili ya hatta intafakhat qadamahu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali melaksanakan sholat malam sampai kedua kakinya bengkak. Ya, pernah dengar ya hadis itu? Ya. Kenapa Pak? Sholat malam sampai kedua kakinya bengkak. Kenapa? Karena berdirinya lama. Ya. Kenapa berdirinya lama Pak? Karena ayat yang dibacanya panjang. Ya, kalau sholat malam yang dibaca surah Inna A'toina, nggak akan sampai bengkak itu. Ya. Jadi karena berdirinya lama. Ya. Sholat malam itu Bapak Ibu memang sholat yang berbeda dari sholat-sholat sunnah lainnya Pak. Ya. Bapak Ibu pernah tahu, seringlah Bapak, saya yakin Bapak Ibu boleh jadi setiap malam selalu melakukan qiyamul lail. Ya, ada satu hadis Rasul mengatakan ibda bi rakaataini khafifataini. Pernah dengar itu ya? Awali sholat malammu dengan 2 rakaat yang diringankan. Itu kan ya? Bapak Ibu, kalau sholat malam kan selalu diawali dengan 2 rakaat yang diringankan, sebagaimana Rasulullah mengatakan. Apa maksud 2 rakaat yang diringankan itu? Itu sholat sunnah biasa Pak. Ya, rakaat pertama baca Al-Fatihah, surahnya Al-Kafirun, rukuk sujudnya 3 kali tasbih gitu. Rakaat kedua Al-Fatihah ya dan surah Al-Ikhlas, rukuk sujudnya juga 3 kali tasbih. Itu 2 rakaat yang diringankan. Adapun sholat tahajud adalah sholat yang berdirinya lama. Karena ayat yang dibacanya panjang, ruku sujudnya juga lama karena tasbihnya banyak. Ya. Seperti itu sholat malam Rasulullah itu. Jadi kalau surah yang dibacanya pendek tidak akan sampai bengkak. Kaki bengkak Pak, sholat malam sampai kakinya bengkak. Kenapa Rasulullah melakukan ini? Sampai Aisyah bertanya ya, lima fa'alta hadza. Ya. Kenapa Anda melakukan ini? Ya. Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah telah mengampuni segala dosamu yang terdahulu dan dosa-dosamu yang kemudian. Kenapa? Ya. Lima akfalta hadza. Kenapa Anda memaksakan diri seperti ini? Apa jawab Nabi Bapak Ibu? Afala akunu abdan syakuro. Ya, afala akunu abdan syakur. Tidakkah aku ya menjadi seorang yang bersyukur? Tidak pantaskah atau pantaskah aku menjadi seorang yang bersyukur? Ya. Jadi kalau kita lihat riwayat tadi itu kaitannya Pak, syukur dengan hablum minallah ya. Seperti itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, beliau diberi sehat, beliau diberi kekuatan, masih bisa melaksanakan sholat qiyamul lail, maka beliau kerahkan ya nikmat sehat itu dengan melaksanakan sholat seperti itu. Ya. Ini syukur kaitannya dengan hablum minallah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, segala nikmat yang Allah berikan kepada kita maka wajib disyukuri. Ya, nikmat apapun. Ya. Contoh misalnya tadi nikmat sehat. Ya. Jabatan nikmat bukan Pak? Jabatan nikmat bukan Bapak Ibu? Nikmat. Karena banyak orang yang ingin jadi pejabat, berarti jabatan itu nikmat. Ya, bagaimana cara mensyukuri jabatan? Ini ada kisah Umar bin Khattab.
Ya, Bapak Ibu, Umar bin Khattab, beliau salah seorang sahabat terkemuka Rasulullah SAW. Beliau itu pernah dikatakan oleh Rasulullah, laukana nabiyyu min ba'di, kalau saja ada nabi sesudahku maka Umarlah orangnya. Coba, berarti Umar itu kalau ada lagi nabi sesudahku, kata Nabi, berarti Umarlah orangnya. Berarti Umar itu dia punya kedudukan sama seperti Nabi kan? Karena tidak ada lagi nabi sesudah Rasulullah, ya tidak Umar tidak bisa jadi nabi. Seandainya kalau ada nabi, pasti Umar jadi nabi. Begitu kata Rasulullah. Ya. Bahkan Umar bin Khattab ini salah seorang di antara 10 sahabat yang namanya sudah terdaftar di surga, padahal orangnya masih hidup di dunia. Ya. Ini diberitakan oleh Rasulullah ya. Ada 10 orang sahabat yang namanya sudah terdaftar di surga. Bapak Ibu, subhanallah, ini luar biasa. Beliau dikenal dengan Umar Al-Faruq. Apa Umar Al-Faruq? Umar si pembeda. Ya, Al-Faruq itu artinya pembeda. Kenapa disebut Al-Faruq? Karena beliau orang yang sangat tegas di dalam membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Sehingga masyarakat menjadi jelas, Pak, terang benderang, bisa melihat antara benar dan salah itu jelas. Tidak seperti sekarang mungkin ya Bapak Ibu. Kalau sekarang antara yang benar, yang salah, antara yang hak dan batil itu samar ya. Ya, abu-abu gitu ya. Karena pintarnya orang membungkus kebatilan, ya. Begitu kan Pak ya? Membungkus kebatilan dengan berbagai pernyataan yang menarik, sehingga yang batil ini seolah-olah kelihatan benar. Tapi di masa Umar bin Khattab tidak seperti itu. Beliau itu termasuk salah seorang khalifah yang utama, ya, termasuk Khulafaur Rasyidin, dan menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, di masa beliau menjadi khalifah terjadi perluasan wilayah Islam, ya, dari mulai barat sampai ke timur. Ya, Islam itu berhasil menguasai wilayah-wilayah di luar Jazirah Arab. Di masa Umar bin Khattab, Andalusia itu berhasil tunduk di bawah bendera Islam. Maroko, Aljazair, Tunisia itu tunduk di bawah, ya, Khalifah Umar bin Khattab. Di utaranya sampai ke Syam, ya, di timurnya sampai ke Uzbekistan, sampai ke Afghanistan, Pakistan, bahkan sebagian wilayah Bizantium itu tunduk di bawah bendera Islam di masa Khalifah Umar bin Khattab. Makanya beliau mendapatkan julukan Al-Futuhat. Apa Al-Futuhat itu? Al-Futuhat itu orang yang membuka, ya, membuka wilayah-wilayah, ya, kemudian menjadi tunduk di bawah bendera Islam. Ini Umar bin Khattab. Tapi ya, bagaimana beliau mensyukuri jabatannya sebagai khalifah? Ada satu riwayat, ya, ketika Umar bin Khattab dilantik menjadi khalifah, banyak raja dan penguasa yang khawatir, ya, dengan dilantiknya Umar. Mereka tahu siapa Umar bin Khattab. Makanya Kaisar Persia, Kaisar Romawi, Nursiwan, ya, mengirim beberapa utusan ke Madinah untuk bertemu dengan Umar bin Khattab. Ya, mereka datang ke Madinah, para utusan ini dengan mengenakan pakaian kebesaran. Setibanya di Madinah, mereka bertanya kepada orang-orang Madinah. Mereka bertanya, "Aina mulukukum?" Di mana raja kalian? Kata orang Madinah, "Laisa lanal muluk," kami tidak punya raja. Ya. Kalau begitu, "Aina malikatukum?" Kalau begitu di mana ratu kalian? Laisa lanal malikah, kami juga tidak punya ratu. Ya. Kemudian kata mereka, "Ma huwal mudiruna?" Lalu siapa yang berkuasa di sini? Di sini tidak ada yang berkuasa. Ya.
Di sini hanya ada seorang pemimpin yang disebut dengan khalifah, gelarnya Amirul Mukminin. Namanya Umar Ibnul Khattab. Nah itu katanya yang kami cari. Ya. Aina juyusuhu, di mana istananya? Kata orang Madinah apa? Laisa lahul juyus, dia tidak punya istana. Ya. Ya sudah, kalau begitu antar kami ke tempat dia. Lalu mereka diantar oleh orang-orang Madinah. Diantar sampai tiba di sebuah kebun kecil. Di situ ada rumah sederhana. Nah, para utusan ini marah. Kalian mau bawa kami kemana? Kata orang-orang Madinah, bukankah Anda ingin bertemu dengan Umar bin Khattab? Ya, ya ini di sini tempatnya. Ya. Lalu mereka masuk ke kebun itu, ya, dan terlihat ada seorang laki-laki yang sedang beristirahat di situ. Kata orang Madinah, itu orang yang kalian cari. Dia itu Umar Ibnul Khattab. Ya. Saat itu Umar sedang tertidur, sedang istirahat. Ya. Lalu mereka datang dan Umar terbangun. Ya. Kemudian Umar bertanya, mereka tidak percaya, Pak, ya, melihat kondisi khalifah seperti itu. Ini orang yang berkuasa, hampir menguasai 1/3 dari wilayah dunia, terbentang coba Pak, dari Spanyol di barat sampai ke Pakistan di timur, itu wilayahnya. Tapi seperti ini keadaan. Mereka geleng-geleng kepala. Sampai ketika Umar bertanya, kalian siapa dan dari mana? Mereka tidak menjawab. Sampai 3 kali Umar bertanya. Baru mereka mengatakan, kami dari Romawi, kami diutus oleh Kaisar untuk bertemu Anda. Ya, tapi setelah itu mereka masih kaget, masih heran. Lalu kata Umar, masya'nukum, ada apa dengan kalian? Disitulah orang-orang Romawi itu mengatakan, ya, kami yakin Andalah pemimpin yang sebenarnya. Pantas kalau Anda bisa menguasai wilayah begitu luas, karena orangnya seperti ini. Pantas ya kalau rakyat Anda begitu cinta, begitu sayang kepada Anda. Ya. Pantas kalau penduduk wilayah Islam ini sejahtera karena pemimpinnya seperti ini. Raja kami, kaisar kami tidak akan berani melakukan begini. Ya. Dia zalim kepada rakyatnya. Dia tidak peduli rakyatnya mau senang, mau susah. Yang penting dia bisa tinggal di istana mewah, dikawal oleh ratusan tentara. Tidak akan berani raja kami seperti ini. Begitu kata mereka. Inilah Umar bin Khattab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika beliau menjadi khalifah, beliau tidak anti kritik, ya. Tidak anti kritik. Karena ketika beliau mengeluarkan satu kebijakan apa? Membatasi mahar kaum wanita. Jadi kepada kaum wanita jangan minta mahar terlalu tinggi, khawatir nanti banyak laki-laki yang tidak bisa menikah. Maka Ibnu Abbas datang menemui Umar dan mengatakan, Anda ini bagaimana mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah melarang kaum wanita untuk meminta mahar mereka. Kenapa? Karena itu hak mereka. Kenapa Anda membatasinya? Apa yang dikatakan Umar? Terima kasih. Ya, Anda telah mengingatkanku. Kalau tidak, berarti aku sudah melenceng dari apa yang dijelaskan oleh Rasul. Ketika beliau dilantik, maka Umar mengumpulkan orang-orang Madinah, ya, karena beliau tinggal di Madinah. Kemudian beliau bertanya, apakah ada di antara kalian yang tidak setuju, ya, aku menjadi khalifah? Tidak ada, Pak. Tidak ada yang ngacung. Silakan, ada yang nggak setuju nggak? Ya. Lalu ada 2 orang yang mengangkat tangannya. Yang satu orang Yahudi yang pernah mencuri baju besinya. Yang satu lagi orang yang punya utang kepada Umar terbayar-bayar. Nah itu 2 orang itu yang tidak setuju. Takut mungkin mereka ditagih utangnya. Nah, pernah anaknya Umar bin Khattab
itu di antara salah satu anaknya itu menjadi pedagang, ya pedagang sapi, dan sukses Pak, ya jadi pedagang sapi. Dulu mungkin belum ada es doger ya, beliau pedagang sapi dan sapinya banyak dan gemuk-gemuk. Ya. Kemudian orang-orang mengatakan, pantas saja dia sukses jadi pedagang. Bapaknya khalifah katanya begitu. Ya, kan sampai sekarang ada istilah gitu Pak. Ya pantas saja bapaknya khalifah. Kalaupun misalnya Umar mau ngangkat anaknya untuk menjadi khalifah, kira-kira bisa nggak? Bisa. Ini mah misalnya. Kemudian di Umar mendengar ada orang-orang ngomong begitu. Ya pantas saja anaknya sukses, bapaknya khalifah. Lalu dipanggil anaknya. Ya, kamu dapat sapi itu dari mana? Ya, dari petani katanya. Ya. Kemudian kamu dapatkan sapi itu sudah gemuk atau masih kurus? Masih kurus. Sehingga waktu dibeli harganya murah. Ya. Kenapa? Kenapa masih kurus? Karena petaninya tidak punya modal untuk menggemukkan sapinya. Ya, maka aku beli ya sapi-sapi kurus itu dengan harga murah. Lalu aku gemukkan sapi itu. Apa kata Umar bin Khattab? Kembalikan sapi-sapi itu kepada para petani dan minta mereka supaya mengembalikan uang pembelian itu. Kalau kamu ingin membeli sapi dari petani, ya maka kasih modal petani itu supaya bisa menggemukkan sapinya. Kalau sudah gemuk baru kamu beli. Begitu Umar. Ya. Dan nurut Pak, anaknya nurut. Inilah cara beliau mensyukuri, ya. Mensyukuri nikmat Allah. Seperti itu cara beliau mensyukuri nikmat jabatan. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Man syakara fa innama yashkuru li nafsi." Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Jadi jika kita bersyukur kepada Allah, hakikatnya kita bersyukur untuk diri kita sendiri. Ya. Di ayat lain misalnya Allah Subhanahu Wa Taala gini Pak, apa pentingnya bersyukur itu? Bapak Ibu, syukur itu selalu dikaitkan dengan nikmat. Ya. Saya mau tanya, apa yang diinginkan oleh orang yang diberi nikmat? Misalnya kalau ada orang diberi kekayaan, ya, apa yang paling diinginkannya? Yang paling diinginkannya supaya kekayaan itu semakin bertambah. Begitu kan Pak? Ya, itu pasti yang diinginkan oleh orang yang diberi nikmat. Kalau seseorang diberi nikmat, yang diinginkannya pasti supaya nikmat itu semakin bertambah. Nah Bapak Ibu, jika ingin supaya nikmat itu semakin bertambah, maka caranya adalah dengan bersyukur. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Tuhan mau mempermaklumkan, la in syakartum, jika kamu pandai bersyukur, la azidannakum, pasti akan kami tambahkan nikmat. Jadi ini cara supaya nikmat itu semakin bertambah dengan bersyukur. Washkuruni fadkuruni adkurkum washkuruni wala takfurun. Fadkuruni adkur, ingatlah kamu kepadaku, pasti aku akan selalu ingat kepadamu. Begitu firman. Washkuruni, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan jangan kamu mengingkari. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada satu ayat di dalam Al-Quran, apabila kita bersyukur maka Allah akan jaga, ya, maka Allah akan menjaga kita dari datangnya musibah. Ini janji Allah Pak, ya. Jika kita pandai bersyukur, ya,
maka Allah akan menjaga kita dari datangnya musibah. Di surah An-Nisa ayat yang ke-147 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alim." Allah tidak akan mengadab kalian, Allah tidak akan menurunkan musibah kepada kalian. In syakartum, jika kalian selalu bersyukur dan beriman. Jadi bersyukur dan beriman ini cara ya untuk menjaga supaya kita tidak terkena azab Allah. Itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, syukur itu ada 3 ya. Ada 3 syukur. Yang pertama ada namanya asyukru bil lisan, bersyukur dengan lisan ya, bersyukur dengan lisan. Bagaimana caranya kita bersyukur dengan lisan? Mensyukuri segala nikmat, mensyukuri segala anugerah dengan ucapan kita. Ya, itu yang disebut dengan asyukru bil lisan. Setiap kali kita mendapatkan kebaikan apapun, maka syukuri kebaikan itu dengan memuji Allah. Biasanya kalimat yang diucapkan apa, Bu? Alhamdulillah, anak saya diterima di perguruan tinggi ya, yang diinginkannya. Alhamdulillah, ya saudara saya dapat jodoh duren, duda keren, bukan durian lah. Kalau durian duda ribu anjir. Apapun ya, apapun yang menjadi kebaikan, nggak usah dicatat itu. Apapun yang kita rasakan sebagai nikmat ya, bahkan di dalam hadis kan ya, apabila kita bersin maka ucapan apa? Alhamdulillah. Itu termasuk hakul muslim alal muslim, kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain itu ya, idza atasya, apabila bersin aqul alhamdulillah, ucapkan alhamdulillah, dan yang mendengar mengucapkan ya alhamdulillah. Ini syukur ya, karena bersin itu nikmat ya. Bapak Ibu, ini sangat sederhana bersin. Tidak ada di dalam agama lain ajaran yang sedetail seperti ajaran Islam ya. Ketika Umar bin Khattab bertemu dengan orang-orang Yahudi ya, beliau ditanya oleh orang-orang Yahudi, apa yang diajarkan temanmu itu kepadamu? Ya, yang dimaksud temanmu itu Rasulullah ya. Apa yang diajarkan temanmu kepadamu? Umar mengatakan semuanya diajarkan kepada kami. Bahkan kami pun diajarkan cara makan. Bahkan kami pun diajarkan ke arah mana kami harus menghadap saat kami buang air besar. Ya. Bahkan bersin pun juga kami diajarkan. Tidak ada Pak agama lain yang mengajarkan akhlak ya detail seperti Islam. Jadi ya Bapak Ibu. Nah jadi ucapkan alhamdulillah ya di saat kita selesai makan dan terasa nikmat makan itu kan. Apa yang ucapan Pak? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Itu kan tanda syukur kita dengan lisan. Kita tidur ya jam berapa Bapak Ibu tidur biasanya? Ya, 8:30 karena malamnya mau tahajud. Begitu bangun terasa segar ya? Terasa segar. Tidur hanya 6 jam tapi terasa sangat lama. Maka ucapan alhamdulillahilladzi ahyana. Ya, ini cara bersyukur dengan lisan. Ya, ketika ada seseorang ya dia butuh uang, cari pinjaman ke sana kemari ya tanpa riba. Ya, susah, ada orang yang tiba-tiba ada orang berbaik hati memberikan pinjaman. Silakan. Kebetulan saya lagi ada, silakan dipakai. Ya, nanti kalau sudah ada ya tolong dikembalikan. Apa kita ucapkan alhamdulillah. Ya, kita butuh uang, ada orang yang berbaik hati memberi pinjam. Ketika utang kita tidak ditagih-tagih, bukan alhamdulillah itu. Ya, Masya Allah, harus segera dibaca.
Alhamdulillah Bapak Ibu. Ya, ini cara bersyukur dengan lisan. Yang kedua ada namanya asyukru bil qalbi. Ya, bersyukur dengan hati. Jadi hati kita bersyukur. Ya, bagaimana cara bersyukur dengan hati? Cara bersyukur dengan hati adalah menerima, meyakini bahwa segala nikmat yang ada pada kita itu adalah pemberian Allah. Ini cara mensyukuri nikmat dengan hati. Segala anugerah yang ada pada kita, segala kebaikan yang ada pada kita, hakikatnya adalah pemberian Allah. Tanamkan keyakinan itu di dalam hati kita. Jangan sekali-kali merasa bahwa kita menjadi seperti ini, kita punya semuanya itu karena kerja keras kita. Ya, karena usaha kita, karena kepintaran kita. Ya, jangan merasa seperti itu. Betul, itu juga dari hasil usaha kita. Tapi hakikatnya itu adalah pemberian Allah. Karena banyak orang yang kerja keras tapi hasilnya tidak seberapa. Bapak Ibu, apakah setiap orang yang pintar harus kaya? Tidak. Tidak. Nah ini cara kita mensyukuri dengan. Nah yang ketiga, asyukru bil jawari. Bersyukur dengan perbuatan. Bersyukur dengan perbuatan. Bagaimana bersyukur dengan perbuatan? Bersyukur dengan perbuatan adalah menempatkan segala pemberian itu pada tempat yang benar. Ini bersyukur dengan perbuatan. Tempatkan segala nikmat itu di tempat yang benar, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya punya peci, di mana Pak peci itu diletakkan? Di kepala. Nah itu cara mensyukuri. Kalau saya punya sepatu, di mana sepatu itu? Karena sepatunya lebih mahal dari peci. Ya. Sepatu harganya 1 juta, peci cuma 50.000, akhirnya apa jadinya Pak Sumatri? Kalau sepatunya salah ditempatkan. Orang-orang bilang kita Ustadz tirah jadi gitu. Nah itu asyukru bil jawari, menggunakan seluruh nikmat yang diberikan Allah di jalan yang benar, di jalan yang diridhoi Allah. Bapak Ibu, ya Allah menganugerahkan keturunan anak kepada kita, itu nikmat bukan? Nikmat. Nah bagaimana cara mensyukuri nikmat anugerah anak itu? Maka kita didik anak-anak kita. Ya, kita bina anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang soleh atau soleha. Kita ajarkan kepada si anak apa? Pendidikan sejak dini. Itu cara mensyukuri nikmat. Ya, makanya Rasulullah mengatakan adibu auladakum bis-shalah idza balagu sab'an wadribuhum idza balagu asyra. Ya, ajar wa fariquhum fil madaji. Ajari anak-anakmu sholat di usia mereka 7 tahun dan pukul mereka kalau di usia 10 tahun masih belum mau sholat, dan pisahkan antara anak laki-laki dan perempuan di tempat tidur. Ya, pisahkan, jangan disatukan. Mentang-mentang masih kecil lalu tidurnya disatukan, pisahkan kata Nabi. Ya, bahaya itu kalau terus disatukan, bahaya. Tidak sedikit ya anak laki-laki ya kemudian berperilaku seperti anak perempuan karena itu. Ya, itu banyak terjadi. Itu cara kita mensyukuri anak. Setiap orang tua pasti berharap mendapatkan anak yang soleh atau soleha. Bagaimana cara supaya mendapatkan anak yang soleh atau soleha? Caranya adalah tanamkan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, pendidikan agama sejak dini. Hanya pendidikan agama yang bisa diandalkan untuk ya mendidik anak supaya mereka menjadi soleh atau soleha. Tidak bisa kita ajari anak-anak kita dengan budaya, dengan tradisi supaya mereka soleh, tidak bisa. Harus pendidikan agama. Ya. Istri, bapak, istri nikmat bukan Pak? Nikmat. Ibu suami nikmat bukan? Ya. Istri suami. Betul, itu anugerah Allah Pak. Ya.
anugerah Allah. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan menikah itu dua. Jadi disyariatkannya menikah di dalam Islam itu dua. Yang pertama apa? Supaya kaum wanita, di hadis sebutkan Pak ya, supaya kaum wanita tidak dianggap seperti rumput liar yang begitu gampang dimakan oleh hewan ternak. Dulu di zaman jahiliyah seperti itu, kaum wanita itu tidak dihargai. Ya, seperti itu. Gampang seperti rumput liar yang begitu mudah untuk dimakan. Ya, supaya tidak seperti itu kaum wanita disyariatkannya menikah. Yang kedua, apa? Di surah yang ke-30 ayat 21. Litaskunu ilaiha. Supaya masing-masing mendapatkan ketenangan. Itu disyariatkannya menikah. Dengan menikah, maka seorang laki-laki akan lebih tenang hidupnya. Dengan menikah, maka seorang perempuan akan lebih tenang hidupnya. Bapak-bapak, betul Pak? Menikah, hidup kita menjadi lebih tenang Pak? Iya, ada istri yang menyediakan segala kebutuhan kita, yang mengurusi anak-anak kita. Ibu, tenang dengan menikah Bu? Kalau ada orang menikah kemudian menjadi riweuh, berarti itu ada yang salah itu. Yang salah itu. Ada orang bertuing saya bagus kawin jadi liur. Nah itu. Nah, jadi pasangan kita adalah anugerah Allah. Bahkan bukan cuma anugerah Pak ya. Di ayat tadi surah Ar-Rum ayat 30 tadi, ayat 21 tadi, pasangan kita itu salah satu ayat Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, tanda kebesaran Allah itu kan ayat Allah. Wa min ayatihi, di antara ayat-ayatnya Allah ciptakan ya kalian hidup berpasangan. Jadi pasangan kita itu ayat Allah. Istri kita, suami kita itu ayat Allah. Bapak Ibu, kalau seorang suami sadar bahwa istrinya itu ayat Allah, kira-kira berani menghinanya nggak? Enggak, dimuliakan. Atau sebaliknya ya? Seorang istri kalau tahu suaminya itu ayat Allah, kira-kira berani ngejek nggak? Tidak. Menghina istri, merendahkan istri, apalagi sampai melakukan KDRT ya, terhadap istri atau sebaliknya suami, maka itu sama dengan menghina ayat Allah. Ini Bapak ya. Bahkan di dalam banyak itu hadisnya, seorang suami yang tidak menghormati istrinya, maka Allah tidak akan meliriknya di hari kiamat. Ya, ini banyak ya. Ada satu, bukan hadis ini, ada ustaz mengatakan seorang suami yang suka ngalahun istrinya akan diampuni dosanya seberat badan istrinya katanya. Saya nggak tahu hadis dari mana ini. Tapi kalau di hadisnya ada ya, Rasulullah itu sering terlihat ya mendudukkan istrinya di pangkuannya. Itu kalau hadis itu benar ada. Rasulullah itu sering terlihat mendudukkan istrinya di atas pangkuannya. Itu salah satu cara Nabi membahagiakan istrinya. Ibu pernah dilakukan Bapak? Nah, itu mensyukuri istri. Kemudian harta ya, harta itu nikmat ya, maka syukuri nikmat harta itu dengan menggunakannya di jalan yang benar ya, digunakan untuk kebaikan, digunakan untuk menafkahi keluarga ya, dikeluarkan zakatnya kalau berlebih, dikeluarkan sedekahnya ya, karena sedekah itu juga menjadi jalan masuk surga. Tadi kata Pak Ustaz, sedekah Bapak-bapak, ibu-ibu, di antara semua kebaikan, maka yang paling tinggi nilai pahalanya adalah sedekah ya. Kalau kita melakukan kebaikan apa saja, maka Allah akan balas kebaikan itu 10 kali lipatnya. Begitu kan Bu ya?
Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka Allah akan balas kebaikan itu 10 kali lipatnya. Tapi sedekah bukan itu ayatnya. Sedekah itu ayatnya di surah 2 ayat 261. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 cabang. Dari setiap cabangnya ada 100 biji buah. Berarti dari 1 menjadi berapa, Bu? 700. Di Quran ada ayat-ayat yang bunyinya apa? Ada orang-orang yang meninggal dunia lalu dia teriak minta dikembalikan. Ya, ada orang-orang yang meninggal dunia lalu berteriak minta supaya kematiannya ditangguhkan. Lalu berkata apa? Ya, Robbi apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq. Itu ayatnya surah Al-Munafiqun. Ya, infakkanlah ya di jalan Allah ya sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepadamu sebelum datang kematian. Di saat kematian itu datang kamu berkata rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhan, tangguhkan kematian ini sebentar saja supaya aku bisa bersedekah. Itu yang dikatakan. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Tangguhkan kematian ini supaya aku bisa bersedekah. Ya, kenapa dia mengatakan? Kenapa dia tidak mengatakan supaya aku bisa sholat, supaya aku bisa puasa, supaya aku bisa pergi haji? Kenapa tidak itu yang dikatakan? Kenapa yang dikatakan sedekah? Karena setiap orang yang meninggal di sana akan melihat di antara semua kebaikan yang paling tinggi nilai pahalanya adalah sedekah. Makanya kenapa ini menjadi ciri pertama orang yang bertakwa di surah Ali Imran ayat 134. Orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun. Nah, ini maksa bukan? Maksa bukan? Maksa itu berinfak baik di waktu lapang maupun sulit. Ini maksa. Kenapa maksa, Pak? Kalau orang tahu infak itu, sedekah itu begitu tinggi nilai pahalanya, pasti dia berusaha untuk tetap bisa berinfak. Makanya infak ini harus terus dilakukan baik di saat kita punya ataupun di saat kita sedang tidak punya. Ya. Kalau di saat punya ya wajar lah. Ya. Kalau tidak punya, apa yang harus diberikan? Ya, kalau orang sedang punya, ya boleh kan, mungkin mudah bagi dia. Tapi orang sedang tidak. Ini ada cerita, Pak, ada orang Chinese di Cimahi cerita ke teman saya, nanya ke teman saya, Pak Ustadz, Hari Pemuda Pancasila itu agamana naon? Nah, kunaon gitu kok? Ya cenah lebaran minta kawe, Natal minta kawe, geus puguh cenah hibung si pacoy mah minta. Ya. Nyepi ya minta kawe cenah Waisak minta agama teh naon cenah. Muda Pancasila. Ah itu cuma cerita. Ya, hari terus di minta hari iraha we rek dibere. Nah ini Bapak Ibu, apa yang bisa kita berikan di saat kita sedang tidak punya? Banyak, Pak. Sedekah itu tidak harus berupa uang, bisa berupa barang, bisa berupa pakaian, bisa berupa makanan, bisa berupa apa saja. Ya, di dalam hadis Rasul mengatakan, Inna abwabal khair katsiruh
pintu kebaikan itu banyak. At-tasbih, membaca tasbih itu kebaikan. At-tahmid, membaca tahmid, alhamdulillah itu kebaikan. At-takbir, membaca takbir itu kebaikan. At-tahlil, membaca la ilaha illallah itu kebaikan. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar itu kebaikan. Ya. Menyingkirkan duri dari jalan supaya tidak diinjak orang itu kebaikan. Menolong seseorang yang butuh bantuan itu kebaikan. At-tabassum, tersenyum itu kebaikan yang disukai Allah. Tersenyum itu kebaikan yang disukai Allah. Itu Pak. Ya. Makanya Umar bin Khattab pernah mengatakan, inna ashalal khair tabassumun, kebaikan yang paling mudah itu adalah tersenyum. Aduh subhanallah Bapak. Tersenyum itu kebaikan paling mudah. Kenapa paling mudah? Tidak butuh biaya, tidak butuh tenaga, ya. Kecuali memang ya, kalau yang lagi sakit gigi malah SM ya. Subhanallah. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, tabassumuka liwajhi akhika laka shadaqah. Tersenyummu di hadapan saudaramu itu menjadi sedekah bagimu. Luar biasa. Dalam hadis lain ya diriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhadditsu ahadan illa bitabassum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbicara kepada seseorang kecuali dengan tersenyum. Hebat ya Bapak Ibu. Kenapa tersenyum ini menjadi kebaikan? Karena dengan tersenyum wajah seseorang akan kelihatan lebih baik. Seorang perempuan akan lebih cantik dengan tersenyum. Bapak-bapak akan lebih ganteng Pak dengan tersenyum. Ya ini tersenyum teh ibu-ibu jangan hanya pada waktu dipoto saja. Tapi harus proporsional ya. Jangan nggak ada siapa-siapa tersenyum. Ini subhanallah itu tersenyum. Ya. Bahkan ada seorang tabi'in ya mengatakan begini, ketika kita tersenyum maka matahari akan lebih bersinar. Wallahu alam, saya tidak tahu apakah benar dengan tersenyum matahari lebih bersinar, tapi orang tabi'in itu mengatakan begitu ya, dengan tersenyum matahari akan lebih bersinar. Ini kebaikan. Nah itu cara mensyukuri nikmat sehat ya. Kemudian tetangga nikmat bukan? Tetangga nikmat bukan? Tergantung. Tetangga itu nikmat Bu, Bapak Ibu. Coba bayangkan kalau kita hidup sendiri tanpa tetangga. Ya apa jadinya? Ya jadi tetangga itu nikmat. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan syukuri nikmat tetangga itu dengan apa Bu? Ya, dengan menghormati mereka. Sampai Nabi mengatakan apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jar. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Ini hormati tetangga kita, ya muliakan mereka. Ya, ini cara mensyukur. Ini ada masjid di sini nikmat bukan? Nikmat. Nah, bagaimana cara mensyukur ini nikmat masjid ini? Dengan memakmurkan. Alhamdulillah di masjid ini ya di setiap kajian Sabtu banyak seperti ini. Ya. Alhamdulillah. Saya juga ada masjid Pak di komplek, setiap Sabtu juga ada pengajian. Sabtu ini saya liburkan karena saya ngisi acara di sini. Nah, pengajian jamaahnya paling banyak itu 8 orang. Paling banyak. Kalau paling banyak berarti sering atau jarang? Jarang. Biasanya 6, 5, 4. Tapi itu sudah berjalan hampir 5 tahun ya. Gitu weh. Ya, alhamdulillah. Atau orang-orang di kompleks saya mungkin tidak mensyukuri itu, tidak mensyukuri didirikannya masjid. Di sini luar biasa. Ya, ini cara kita mensyukuri nikmat. Dengan bersyukur maka insya Allah Allah akan tambahkan nikmat.
Itu saja mungkin Bapak Ibu ya yang bisa saya sampaikan. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur ya, karena Allah menyukai, mencintai orang-orang yang bersyukur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.